Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Ervina Fitriani dengan NPM 209110065 dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 teori komunikasi dalam lingkup komunikasi kelompok menurut para ahli. Sebelumnya, apa itu komunikasi kelompok? Menurut Anwar Arifin tahun 1984, ia berpendapat bahwa komunikasi kelompok merupakan salah satu jenis komunikasi yang terjadi dari beberapa individu dalam suatu kelompok, seperti kegiatan rapat, pertemuan, konferensi, dan kegiatan lainnya. Dan Wiranto pada tahun 2005 juga memberikan pendapatnya bahwa komunikasi kelompok merupakan interaksi secara langsung dari beberapa individu untuk berbagi informasi dan mendiskusikan suatu masalah, di mana antar individu tersebut memiliki keterikatan yang sama dalam interaksi tersebut. Keterikatan tersebut adalah tujuan, fungsi, visi, dan misi dalam suatu kelompok tersebut. Jika disimpulkan dari kedua definisi tersebut adalah bahwa komunikasi kelompok merupakan interaksi yang sedang berlangsung pada antar individu dengan segala prosedural dan susunan kegiatan yang jelas. Susunan dan prosedural tersebut telah ada di dalam visi dan misi, juga tujuan dan fungsi dalam suatu kelompok. Selanjutnya, teori yang pertama adalah teori keseimbangan. Teori ini dikemukakan oleh Heider yang menjelaskan bahwa sesuatu yang tidak seimbang akan menimbulkan ketidakselarasan dan ketegangan, sehingga menimbulkan tekanan dalam hubungan. Keadaan seimbang akan muncul bila hubungan antar ketiganya memiliki sifat positif dalam berbagai hal, atau jika terdapat 2 sifat negatif dan 1 positif. Semua kombinasi lain adalah tidak seimbang. Contohnya yaitu A tergabung dalam suatu kelompok kecil. A merasa bahwa ia merupakan bagian dari kelompok tersebut, sehingga ia berusaha mencari beberapa informasi dari anggota lainnya. Atau A juga berusaha membagikan informasi agar tercipta keseimbangan komunikasi dalam kelompok tersebut. Teori yang kedua yaitu teori perbandingan sosial. Teori ini dikemukakan oleh Leon Festinger yang membedakan antara fisik dengan sosial yang ada. Jika pendapat, sikap, dan keyakinan dapat diukur secara fisik, maka segala sesuatu tidak perlu adanya komunikasi. Namun, jika pendapat, sikap, dan keyakinan dilandasi oleh suatu peristiwa yang mudah diukur dengan beberapa bukti, maka segalanya memerlukan komunikasi. Sehingga hal ini dapat menyimpulkan bahwa komunikasi kelompok ada karena terdapat kebutuhan beberapa individu dalam membandingkan pendapat, sikap, keyakinan, dan kemampuan suatu individu dengan individu lain. Dorongan untuk berkomunikasi tentang suatu kejadian dengan individu lain dalam suatu kelompok akan meningkat ketika individu menyadari bahwa individu tersebut tidak setuju dengan suatu kejadian tersebut, dan kejadian tersebut menjadi semakin penting ketika sifat ketertarikan kelompok mulai meningkat. 2 hal yang dibandingkan dalam teori ini yaitu pendapat atau opinion dan kemampuan atau ability. Namun, perubahan pendapat akan lebih mudah terjadi dibandingkan dengan perubahan kemampuan. Di antaranya, ada 3 hal yang akan terjadi pada teori perbandingan, yaitu A. Dorongan untuk menilai dan kemampuan. Yang B. Sumber penilaian. Dan yang C. Memilih individu lain untuk membandingkan. Contohnya yaitu postur tubuh individu dapat diukur secara objektif, sedangkan sikap individu hanya dapat diukur secara subjektif atau pendapat. Teori yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah teori pertukaran sosial. Teori ini dilandasi oleh pandangan individu
yang mengerti tentang sikap kelompok dengan melihat dari hubungan antar individu, sehingga dapat dikatakan bahwa interaksi individu dapat melibatkan barang dan jasa, juga biaya dan imbalan dapat dipahami dalam situasi yang akan diterima agar mendapat respon dari beberapa individu selama interaksi sosial berlangsung. Contohnya, dua individu akan terjalin hubungan yang baik ketika mereka merasa saling diuntungkan. Dengan kata lain, mereka mengalami win-win solution alias saling mendapatkan keuntungan. Apabila salah satu dari mereka mendapat kerugian, akan terjadi disfungsi, pertukaran komunikasi sehingga mengganggu keefektifan pertukaran sosial. Sekian dari saya, semoga dari ketiga teori komunikasi yang saya jelaskan dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.